Halo semuanya, kembali lagi di Gilang RD4 K20. Kali ini kita akan lanjut perjalanan bersama RD4 K20 saya ini nih, membetul-betulkan atau menambah-nambahkan hal yang sekiranya perlu. Hari ini lagi di Bandung, lagi sangat hujan. Sudah 2 hari ini di Bandung sangat hujan. Hari ini saya OTW ke bengkel lampu untuk mengganti lampu mobil ini. Ini salah satu modif fungsi ya. Ini karena untuk lampu, karena lampunya kurang terang banget. Sebelumnya waktu pakai Ford Fiesta 2012 yang saya pakai sekitar 12 tahun itu gue pernah modif lampu di setahun atau 2 tahun terakhir pemakaian. Gue lagi lihat data Instagram gitu, terus nemu lampu itu Proji ya, proyektor. Akhirnya gue ganti tuh di 2 tahun terakhir itu, pakai lampu proyektor. Itu benar-benar dibikin dudukan baru tuh, di itunya dicopot headlampnya, terus dibolongin gitu, dibikin lubang, terus jadi ada bulatan baru gitu untuk proyektornya. Oh bener-bener deh, mobil gue datang, gue bilang udah jadi, langsung sama mas-masnya minta dicopot, buka kap, maksudnya wuh, cepet banget geraknya, berapa orang wuh, langsung dicopot lampu mobil gue. uh, Terus diubah jadi Proji, jadi dia lampunya jadi ada cut off-nya gitu. Sebenarnya dibilang terang banget nggak juga sih, emang lebih putih aja. Tapi dibilang terang banget kayak mobil-mobil baru sebenarnya nggak juga. Kalau di hujan gitu yang agak gelap, atau lagi jalan, ada mobil yang hadap-hadapan dari sana yang lampunya putih tuh, ya kalah juga sebenarnya lampunya. Kalau yang sekarang ini di CR-V RD4K20 ini, gua nggak mau pakai lampu Proji proyektor, no. Jadi terlalu modern kayaknya untuk mobil tahun 2002 ini. Jadi rencananya ke tempat ini adalah untuk ganti LED aja. Tapi LED-nya juga nggak mau yang putih. Karena sekali lagi kalau terlalu putih banget jadi terlalu modern gitu. Kayak kurang kurang cocok aja dengan looks luar mobil ini gitu. Ini kan mobil lama, kalau lampunya terlalu putih banget gitu kayak asa kurang cocok dikit gitu. Ini tempatnya gue nemu juga di Instagram nih. Udah agak lama tahu tempat ini, udah agak lama, cuma akhirnya baru yaudah deh sekarang deh, mumpung ada agenda ke Bandung dan mumpung ada duitnya juga, lagi ada duitnya. Ini namanya Spotlight Bandung. Dia kayaknya memang spesialis plug and play gitu, cuma ganti-ganti bohlam aja gitu. Cuman dia memang makainya kayak Philips, Osram yang Pia apa sih yang biasa di bulatan mobil-mobil lampu-lampu rally itu tuh, Pia A gitu, kayak gitu. Jadi dia ganti-ganti bohlamnya. Jadi untuk mobil ini pun juga akan ganti bohlamnya aja. Gue juga udah chat, udah konsultasi, pengennya lampunya tetap kuning biar tetap mempertahankan masih ada looks klasiknya lah gitu, looks mobil aslinya gitu. Karena mobil ini tuh menurut gue kalau malam sangat kurang lampunya. Ini gue contohin nih, gue videoin semalam tuh waktu di Bandung juga. Udah mah Bandung poek jalannya, banyak yang gelap. Terus mobil gue ini juga lampunya tidak membantu. Kalau jalannya gelap banget baru kelihatan. Tapi kalau udah ada lawan, ada mobil lain segala macam, gue ngeliat ke aspal depan tuh kayak nggak ada lampunya gitu sih. Kayak lampunya itu banget, tipis banget. Udah gitu, udah mah lampunya tipis, nggak kelihatan. Dan entah mulai kapan ya, gue juga baru ngeh kayaknya beberapa hari belakangan kok kayaknya yang sebelah kiri kayak kurang terang gitu lampunya. Ternyata pas dilihat iya bener, yang kanan terang, lampu lampu gedenya, yang kiri tuh nggak terang lampu gedenya. Terus kalau di dim kayak nggak ngedim gitu, padahal lagi ngedim tuh, gue ada tuh gue tes kan, kayak nggak ngedim lampunya, padahal tuh lagi ngedim. Jadi kayak kurang banget, mau ngedim orang jadi nggak tahu kalau lagi di dim. Ngedimnya nggak, kayak nggak kedip gitu, nggak berasa ngedimnya. Jadi sejauh ini yang sudah direncanakan ganti di sana adalah headlamp jelas, biar lebih terang, lampu dimnya juga. Habis itu ini lampu interior kabin pengen pakai yang LED juga biar lebih wattnya lebih kecil ya katanya. LED kan lebih wattnya lebih kecil, lebih awet, dan warnanya juga lebih enak. Yang sekarang kan bawaannya itu ya, bawaan mobil ini yang depan, yang tengah, sama sama gue baru tahu setelah setahun pakai kalau di bagasi atau di row ketiga itu ada lampu. Gara-gara mau bikin video ganti lampu ini, jadi videoin lampu ini kan, lampu-lampu mobil before. Atau enggak, udah setahun punya mobil ini,
Baru tahu kalau di bagasi ada lampu. Ya Allah. Udah setahun ini masang lampu ginian LED yang murah-murah dari e-commerce. Pakai magnet ke sini. Ternyata ada lampu. Tidak pernah tahu ada lampu di sini. Siapa suruh lampunya posisinya ngumpet? Nih. Kan jadi baru tahu ada lampu di sini. Ya, gitulah. Sehari-hari padahal gua buka itu bagasi tapi nggak ada lampu di belakang. Sungguh tolol. Ada di balik situ. Oke, begitulah kurang lebih cerita soal perlampuan ini. Ini masih OTW. Kalau menurut maps yang ada di Apple CarPlay head unit gue, 12 menit lagi, 11 menit tapi merah. Ada di daerah Batu Nunggal. Batu Nunggal tuh buah batu ya kalau nggak salah. Jadi ntar kita lihat ya di sana bagaimana diganti perlampuannya ini. Oke, sampai ketemu di bengkel. Ya, lepas. Jadi yang kiri udah nggak main. Ngedim nggak ada ngaruhnya jadinya. Sip. Oke. Matiin fog lamp. Oke, fog lamp sebelah mati mas. Emang mati kan? Yang ini masih nyala, tapi memang redup sekali sama levelingnya. Sangat redup. Nyorotnya terlalu bawah. Pantes. Gitu. Jadi bisa ngedim dong. Loh? Ya, saya belum ngapa-ngapain tuh. belum ngeganti apa-apa, hanya Iya, iya. memindahkan. Jadi bisa dim sebenarnya ya. Bisa dim, nggak ada masalah. Berarti relaynya ya. Relaynya trouble. Dah. Pakai. Ya aman. Oke. Kita lanjut. Ya. Kita pasang dulu lampu baru di sebelah dulu. Oh biar kelihatan bedanya. Sekarang saya cek dulu antara yang bohlam kiri sama kanan perang mana sekarang. Nah, dengan menggunakan soket ori, power output input power udah normal. Iya. Cuma kalau antara dua lampu ini, yang kiri itu lebih terang dibanding kanan. Yang kiri lebih terang. Ya, kemungkinan reflektornya, chrome-nya, yang kiri masih lebih mending. Walaupun Gimana udah ini? kebakar itu ya. Nah, Walaupun udah kebakar ya. ya masih mending lah. Masih mending. Sebelah Oh. kanan. Yang kanan mungkin chrome-nya udah lebih kebakar lagi. Lebih kebakar lagi ya ya ya. Ya. Nah, saya coba pasang sebelah dulu LED Philips yang baru di Ya. sini. Kita compare nih sama bohlam lama terang mana, gitu ya. Sip. Cabut relay dulu. Soket ori mah. Oh ini udah. Tahun ini memang lagi banyak yang suka karena orang mungkin bosen ya LED itu putih melulu. Iya iya iya. Jadi nyarinya sekarang warm white, jadi Oh. putih kekuningan. Memang tahun itu lebih pas buat mobil klasik. Iya 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 iya. Orang bilang mah lebih apa? Lebih karakter. Biar lebih cocok aja sama mobilnya sih. Cocok period korek. Betul. Ini memang lebih redup sedikit dibanding itu ya. Oh iya benar sih. Cuma sih oke lah ya. Kelihatan masih sih masih aman lah. Masih aman lah. Yang sebelahnya coba dicek juga karetnya sama gitu ya. Nah, ini Pak. Ya. Tadi sebelum kita ganti lampu, yang kiri itu lebih terang dibanding kanan ya. Betul. Sekarang setelah yang kanan diganti LED Philips, bisa lebih terang dibanding yang kiri. Oh iya iya iya. Iya. Tadinya bohlam biasa 55 watt, LED-nya yang kanan cuma 20 watt, lebih kecil tapi lebih terang. Kemudian ketika ngedim, dia langsung instan. Oh nggak ada apa sih jeda dikit gitu ya? Di layar mungkin lebih kelihatan jelas. Iya iya. Oh karena LED itu ya? Betul, LED mah instan on. Oh. Ya. Ya 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 ya. Ya. Nanti terakhir baru di setting levelingnya. Oke. Gitu. Cakep. Sip ya. 3.500. Iya iya. Oh. Iya iya iya. Iya. Ya lebih mudah yang kiri ya? Iya. Yang LED. Lebih segitu mas. Ini udah diganti. Bisa lebih terang. Oh iya. Tapi belum setting ya. Iya iya. Tapi udah kelihatan. Bedanya doang. Udah lumayan kelihatannya. Udah kelihatan lebih terang sih. Gitu. Ini yang lama. Oh. Badan. Ya. Ini yang LED.
Oh, ya, Jauh ya? tahu ya. Apalagi udah disetting lebih. Iya makanya. Jauh banget bedanya. Langsung, boleh sih? Oke, ini udah di jalan balik, sudah selesai dari Spotlight Bandung. Udah semakin sore dan hujan juga masih, jadi kayaknya agak gelap muka gue ya, maaf ya. Oh iya lupa, kan baru ganti lampu kabin ya dengan Philips Warm White. Bam. Terlalu terang ya? Apa yang kiri aja? Nah, apa-apa lah ya, biar sekalian merasakan warm white yang baru. Nah itu jadi sudah diganti. Seperti yang dilihat tadi ada beberapa footage yang gue ambil, tapi banyak juga yang nggak keambil karena lebih seru ngobrol sama Ko Bobby namanya, yang tadi yang punya Spotlight, kayaknya yang punya ya, yang ngurusin segala macam. Intinya adalah yang terjadi banyak perkabelan yang error yang baru diketahui karena gue ngurus lampu ini. Akhirnya tadi yang diganti kan lampu kabin ya, lampu kabin ada 4, pakai Philips semua. Ternyata lampu kabin yang tengah itu housingnya beda sama yang paling belakang, yang gue baru tahu ada itu. Jadi yang tengah katanya mungkin udah diganti pakai yang lebih baru, entah punya Brio, entah punya Mobilio katanya gitu. Jadi bentuk lampunya beda. Biasanya kan harusnya yang kayak kapsul gitu bentuknya nih, yang depan sama yang belakang sama tuh. Gitu. Jadi tadinya mau ditukar tuh, yang paling belakang dipindah ke tengah biar cahayanya maksimal. Tapi ternyata housing yang tengah nih yang beda ini udah disolder soketnya, jadi nggak bisa dicabut. Itu permasalahannya. Jadi tahu kalau soket housing yang tengah tuh ternyata sudah berbeda, bukan yang orinya si RV ini gitu. Lalu yang berikutnya kan gue mau ganti headlamp sama fog lamp karena fog lampnya menurut gue nggak ada gunanya nih, nyala juga tidak ngaruh ke jalan gitu. Headlamp yang sebelumnya yang gue bilang yang kiri redup ya kan, ternyata tuh masalahnya di relay. Jadi karena pernah pasang relay ini mobil, pas dicopot relaynya baik-baik aja lampunya dua-duanya. Yang kiri juga terang seperti semula, terus main dim juga bisa gitu pas relaynya dicabut, tapi tetap ternyata secara jatuhnya cahaya, nah itu gue baru tahu tadi tuh, dikasih tahu ilmu tuh, di headlamp kita nih ada titik. Nah titik itu tuh harusnya yang menjadi acuan ngatur naik turunnya headlamp. Dihitung dari berapa jarak dari tanah, berapa senti, berapa jarak ininya tuh di situ di headlamp masing-masing mobil ternyata ada persenan yang harus dihitung berapa kali, pokoknya ribet deh. Itu udah. Jadi ternyata emang udah terlalu turun juga cahayanya di lampu yang lama. Jadi headlamp diganti sama cut off-nya. Jadi ada cut off-nya kan karena lampu baru Philips Weather Vision Ultinon ini apa namanya lupa, dinaikin cut off-nya jadi lebih pas lah lampunya. Bagus. Selain ilmu soal perhitungan tinggi cut off headlamp tadi yang gue baru tahu, ada juga ternyata headlamp mobil setir kanan dan headlamp mobil setir kiri itu berbeda. Jadi kalau mau headlamp mobil setir kanan nih, dia lampunya lebih meninggi ke kiri dua-duanya, karena kalau meninggi ke kanan nanti nyilauin mobil yang dari lawan arah kan, jadi untuk menyinari pohon-pohon di kiri jalanan, trotoar gitu. Karena sebelum mobil gue tadi dikerjain ada Nissan Seviro ya, namanya kan Nissan Seviro yang sedan tuh, pas diganti ternyata itu headlampnya headlamp mobil setir kiri, jadi nggak oke lah gitu pendaran cahayanya, karena ternyata tuh headlamp lampu setir kiri. Itu gue baru tahu juga tuh, ternyata headlamp mobil setir kiri dan mobil setir kanan berbeda. Terus juga ketahuan kalau jadi kan headlamp ini bohlam ada karet case penutupnya itu yang untuk nahan dari debu, dari embun segala macam. Nah ternyata karetnya itu dua-duanya kanan kiri, karetnya kayaknya dulu mungkin pernah diganti sama bohlam yang lebih besar atau apa, jadi karetnya agak disobek dikit untuk mengakomodir bohlam yang lebih besar. Jadi saat kembali ke ukuran yang biasa, jadi ada lebihnya dikit tuh karet, jadi bolong gitu, jadi menahan debunya jadi enggak karena ada bolongnya. Akhirnya itu diakalin dengan lakban dan lain-lain lah. Kalau mau enak sih gue beli karet baru 2 itu PR, berarti PR ada housing, ada karet 2 itu. Berikutnya gue fog lamp deh sekalian gitu. Fog lamp pakai yang sama headlamp, jadi warnanya sama. Fog lamp yang kiri kemarin tuh mati, nggak nyala. Dan walaupun saat nyala pun dua-duanya tuh, kalau yang pengalaman gue nih kayak nggak ada gunanya nih fog lamp nyala, kayak nggak ngaruh apa-apa di jalan gitu. Terus coba diganti dari mulai yang kiri dulu, karena situ kan mati yang kiri, akhirnya diganti dari yang kiri dulu untuk melihat bedanya nanti kan setelah diganti kanan sama kiri. Ternyata kabelnya udah disambungan, udah 2 sambungan, di atas ada sambungan, di bawah ada sambungan kabelnya. Terus soket yang kiri juga udah melepuh,
udah meleleh lah, udah hancur. Jadi diganti soketnya sama Kobobi. Terima kasih, thank you banget udah diganti juga soketnya. Ternyata pas di kan fog lamp tuh juga ada pengaturan naik turunnya sama kayak headlamp. Ternyata pas lagi dicoba diatur, bautnya udah jelek tuh naik turunnya. Jadi maksimal naiknya tuh masih agak ke bawah sebenarnya ini posisinya, posisi sorot cahayanya masih kurang naik dikit sebenarnya. Tapi kan ya udahlah, yang penting udah jauh lebih terang, lebih oke lah cahayanya. Dicoba tes yang kanan diganti sama, kabelnya juga udah sambungan ternyata. Tapi secara soket masih bagus. Terus pas mau dinaikin sama, yang kanan juga nggak bisa lebih naik lagi. Jadilah ini dua-dua fog lamp ini sinarnya secara leveling kurang maksimal dua-duanya karena kurang naik, tidak bisa naik. Kalau menurut Kobobi kayaknya tidak ori batoknya. Jadi bautnya udah nggak main lagi. Jadi PR lagi tuh, harus mencari batok CR-V Gen 2 2002 yang masih oke. Di kiri dan kanan dua-duanya. Yang ori, yang levelingnya masih oke. Jadinya dua ini levelingnya semaksimal mungkin ke atas, tapi paling nggak udah jauh lebih terang dari sebelumnya, jadi lebih oke. Dan ini untuk lihat lampu kabinnya ya saat sudah malam, karena sekarang lagi nyetir kan, jadi gue susah ngasih lihat yang sampai belakang-belakang. Ini ya. Ini dia kondisi sangat gelap, makanya lampu yang tengah nih, yang dimana lampunya kurang terang sebenarnya karena beda housing seperti yang udah gue bilang. Jadi dia lampunya miring gitu, nggak full dari posisi yang paling maksimal. Ini lampu tengah. Ini kalau lampu depan dinyalakan, jelas ya, warm white. Sekarang kita tes lampu paling belakang, yang saya baru tahu ada lampu. Nah, itu dia di belakang, kelihatan nggak? Ini ada tiang buat naruh pakaian. Nah, biar lebih jelas, gue matiin kali yang tengah ya. Nah, itu dia yang paling belakang. Jadi inilah kurang lebih kondisi kabin setelah memakai lampu-lampu yang warnanya warm white. Tadinya kan agak nguning ya, kalau nggak salah agak kuning banget gitu. Ini sekarang lebih enak, lebih adem di mata. Begitulah kondisi kabinku sekarang dengan Philip ini. Dah, itu dia lampu kabin dan semuanya. Berarti gue total hari ini ganti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bohlam. Kabin ada 4, headlamp 2, fog lamp 2. Harganya total 2,460. Sudah 2,461 sekian, tapi dibulutin nama Kobobi jadi 2,460. Itu di situ jadi harga tadi kan segala macam dikerjain kan, ada jasa lah, ada kabel-kabel gue dibenerin banyak banget, kabel fog lamp, kabel lampu lah, lampunya dibagusin lagi nih, segala macam itu nggak kena biaya lagi. Mantap sekali Spotlight. Jadi bayar barangnya, atau mungkin harga barangnya udah dihitung lah, pasti udah dihitung lah sama dia, udah nggak akan rugi dong, udah termasuk jasa dan benerin kabel-kabel segala macam itu udah termasuk kata dia. Total 2,460. Yang headlamp dan fog lamp sama harganya 875-an sepasang. Kalau ini lampu yang ini satunya tuh sekitar 190 ribuan lah. Oke, itu aja video kali ini soal pemasangan lampu modifungsi. Walaupun agak mahal, ganti bohlam doang, tapi semoga awet lah ya. Ini pertama kalinya juga soalnya gue ganti pakai bohlam mahal ini nih. Ya semoga awet karena dia LED kan, lebih wattnya lebih rendah. Dan sekarang yang penting mobil gue sudah terang di malam dan tidak mengganggu pengendara lain, dan sudah mantep kalau nyetir malam. Udah cakep dah. Dan yang pasti yang seperti sesuai yang gue inginkan adalah lampunya walaupun terang tapi tetap warm white, agak kekuningan. Jadi kurang lebih masih cocok lah sama mobil tahun 2002, nggak yang putih banget gitu. Gue kurang suka lihatnya. Jadi terang tapi tetap sesuai dengan tahunnya lah kurang lebih ya, karena ini mobil sudah 20 tahun umurnya. Jadi silakan yang lagi nyari-nyari bohlam, tipe bohlamnya nih, fotonya udah tadi gua kasih lihat kan, untuk dicari, siapa tahu mau cari bohlam yang sama, yang oke juga untuk mobilnya, silakan. Mau langsung ke Spotlight juga bisa, dia juga bisa beli online soalnya dia juga jual online si Spotlight ini, jadi bisa dikirim ke kota masing-masing. Mau datang ke Bandung pasang di mereka juga bisa, mau cari di toko lain yang penting tipenya sama kan kayak yang gue pakai, bisa juga, terserah. Oke, terima kasih banyak yang sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya dari Gilang RD4 K20. Udah ya, saya mau matiin lampu Philip warm white saya.